Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kita Fadil Akbar, kelas 64.1B.12 dengan NIM 6423401. Di sini saya akan menjelaskan dampak teknologi informasi dan komunikasi beserta contoh-contohnya. Selain memberikan manfaat, TIK teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Di antaranya, 1. Terasin dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran untuk hidup bersama dapat mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pandailah membagi waktu antara waktu dan berdoa. 2. Meningkatnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. 3. Merusak moral. Seringkali di internet menjual materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. 4. Menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa status sosial lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi, hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. 5. Mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer. 6. Meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. Otomatisasi sistem komputer akan meningkat efektivitas dan efisiensi. 7. Menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cuma memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Selain dampak TIK berakibat negatif kepada masyarakat, maka TIK juga memberikan dampak positif dan negatif. Berikut adalah penjelasan. 1. Bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. B. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya informasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. C. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik baru dalam satu ruangan. D. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual haki karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang-orang bersifat plagiatis akan melakukan
melakukan kecurangan. B. Walaupun sistem administrasi sudah lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. C. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang sangat singkat, short span of attention. 2. Bidang sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, TK memberikan dampak tak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya adalah informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari suatu orang saja. Dalam masyarakat, semua orang dapat menjadi sumber informasi. Setiap orang dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Informasi itu pun menyebar sampai ke seluruh lapisan masyarakat dengan cepat melalui media-media TK yang ada. B. Hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakan dapat keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Masa berlakunya pun kadang bersifat tentatif. Masyarakat pun sering dibingungkan oleh masalah ini karena keterlambatan info masyarakat dirugikan oleh hal ini. Oleh karena itu, publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah memerlukan media TK, misalnya televisi, radio, dan internet. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah maupun baru keluar. Tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan adanya TK. Hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya, misalnya jejaring sosial. Mereka berani tampil secara terbuka, baik kepada orang yang dikenalnya bukan yang tidak kenal sama sekali. Mereka mengekspos pribadinya dengan memberikan informasi-informasi yang sedang terjadi, baik itu penting atau tidak. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi terkini. Hal ini juga dapat memperlihatkan tingkat kompetensi antara individu ataupun semakin besar. Dampak negatif TK dalam bidang sosial dan budaya sebagai berikut. Timbulnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian kartu kredit, pornografi, pengiriman email spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, memata-matai aktivitas seseorang, spyware, dan mengacaukan traffic jaringan. Kejahatan-kejahatan ini sulit dideteksi karena dikerjakan dengan fasilitas TK, salah satunya internet. B. Maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat, kurangnya filterisasi akan informasi serta budaya yang diterima dari TK menjadi faktor pokok timbulnya permasalahan ini. Hal ini seharusnya salah satu justru dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Perilaku yang melawan norma yang ada di masyarakat pun kian merebak. Tak hanya pada kalangan remaja atau pelajar saja yang memang masih labil, tapi juga pada masyarakat dewasa. Menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar.
Kemudian akses informasi semakin melemahkan rasa percaya pada orang-orang sekitar. Kurangnya ruang privasi. Hadir situs-situs daring sosial tidak hanya membantu menemukan individu yang satu dengan yang lain atau dengan kelompoknya. Masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Banyak budaya asing baik penampilan maupun gaya hidup yang masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Meningkatnya angka pengangguran. Masalah yang satu ini sangat menarik perhatian. Kini teknologi seolah-olah menggantikan manusia dalam segala bidang termasuk pekerjaan. 3 bidang: perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. A. Membuka peluang bisnis baru. B. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. C. Terjadinya industrialisasi. D. Menjamurnya bisnis berbasis internet. E. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. F. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. G. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. H. Konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. I. Konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. A. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. B. Menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. 4. Bidang pemerintah. Dampak positif TK di bidang pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut. A. Mendorong proses demokrasi. B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. C. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. D. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dampak negatif TK di bidang pemerintahan diantaranya sebagai berikut. A. Pengangguran kesenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. B. Terorisme yang semakin merajalela. C. Kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Munculnya kejahatan jenis baru. Dampak era revolusi industri 4.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri 4.0. Dampak revolusi 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi beberapa bidang. 1. Produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. 3. Energi. 4. Makanan, keamanan, dan pertanian. 5. Pendidikan, gender, dan pekerjaan. 6. Lingkungan dan sumber daya alam. 7. Mobilitas. 8. Sistem keuangan dan moneter. 9. Informasi dan hiburan. 10. Layanan kesehatan. 11. Perdagangan dan investasi internasional. 12. Konsumsi. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi 4.0 diantara lain computing power, pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi 4.0. Kecepatan komunikasi.
Semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, Skype, juga Instagram menjadi suatu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. 3. Kapasitas penyimpanan data. Revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data semakin besar dikarenakan data berperan penting untuk berkembangnya teknologi. 4. Sensor. Perkembangan sensor menggantikan sensor pengganti manusia seperti sensor cahaya yang biasa ada pada mata, sensor sentuhan yang biasa terdapat pada kulit, sensor bunyi yang dimiliki telinga, juga sensor bau yang dimiliki oleh hidung, juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah sudah sangat berkembang pesat. Printer 3 dimensi. Pengenalan 3 dimensi printing rapid prototyping atau saat ini dikenal dengan 3D printing merupakan suatu proses membentukkan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi di industri otomotif. Dampak revolusi dalam bidang otomotif adalah pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan menurunnya tingkat kecelakaan. Banyak driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. 7. Di industri retail, pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat melakukan digital marketing. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat. Perusahaan yang langsung menjangkau end user dan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau keempat. Digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Industri manufaktur lebih cepat dan dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Di industri retail pun, keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakan teknologi yang menggantikan manusia melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Keranjang pun sudah menggunakan swakemudi yang dapat membantu pembeli menuju produk mereka yang dibutuhkan. 8. Di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya dengan buruh bekerja berdasarkan sepatu, motor, dan juga konveksi. Kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan seperti televisi, bahkan popcorn dengan waktu singkat. Peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan para mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. 9. Di bidang teknologi keuangan, fintech, penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan aset keuangan, menyediakan AI untuk institusi keuangan. 10. Bidang pendidikan dan kesehatan, terciptanya AI di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh.
terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa ke kelas untuk belajar. Terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku dan jurnal. Revolusi 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengumpulan barang dan jasa bisa lebih efisien, cepat, dan massal. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa intelektual, Internet of Things (IoT), nanoteknologi, hingga sistem yang disebut komputasi awan (cloud computing). Dampak besar terancam terjadi di beberapa manufaktur. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya di beberapa lapangan pekerjaan dan akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di bidang tugas negara terancam pengirimannya dikarenakan adanya revolusi di industri 4.0. Maka dari itu dampak negatif revolusi industri 4.0 dirasakan bersama, yaitu satu, timbulnya kapitalisme modern. Dua, perusahaan kecil belum tingkat dikarenakan tergantikan oleh e-commerce. Tiga, upah buruh semakin rendah. Empat, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Lima, munculnya imperialisme modern. Enam, kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.